Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan umpan balik tentang tugas 3. Sudah saya pilih 2 orang siswa yang beruntung yang saya beri koreksi. Nah, untuk sebagai contoh buat teman-temannya agar memperbaiki kesalahan. Nah, kita lihat soalnya. Kerjakan LKS halaman 18 uji kompetensi Romawi 1 nomor 1 sampai 10. Oke, berarti soalnya nomor 1 sampai 10. Nah, di sini kan dia kan pilihan ganda ya. Jadi untuk kedepannya kalau misalnya soalnya berupa pilihan ganda, kalian tetap berikan caranya. Sehingga kenapa kok harus memberi caranya? Ini latihan, bukan ujian. Jadi ketika latihan saya perlu tahu prosesnya sehingga nanti bisa diperbaiki. Tapi ketika ujian, oke lah, pilihan ganda. Ketika soal pilihan ganda ya berarti kalian nggak usah memberikan caranya juga nggak apa-apa, kecuali saya yang minta seperti itu. Tapi kalau misalnya berupa latihan, kalian tetap harus memberikan cara. Nah, ini sudah saya pilih 2 orang teman yang kita koreksi. Nomor 1 ini sudah benar. Nah, nomor 2, nah ini jawabannya saja. Kalau nulisnya seperti ini, itu jawabannya saja. Nah, coba kalian terangkan bagaimana kalian bisa memperoleh jawaban ini. Coba kalian terangkan. Boleh berupa matematis, boleh berupa cerita, silakan. Pokoknya yang setidaknya saya paham. Nanti kalau saya nggak paham, saya akan tanya lagi. Jadi seperti itu sampai paham. Nomor 3 ini benar. Cuma saya kurang sreg saja sama penulisannya. Di sini tanda kali sama tanda X itu sama. Nah, ingat kalau kalian misalnya menggunakan tanda X seperti itu, maka kalinya gunakan titik saja. Titik ini sudah bernilai X, bernilai kali, maaf. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau nilai titik ini, tulis saja 2 kali X-nya yang berubah. Jadi ada perbedaan antara kali dengan X. Kalau ini saya bingung bacanya. Bisa saja saya salahkan, tapi karena saya bisa paham, jadi saya benarkan. Karena ya itulah sebenarnya kita itu menilai membaca itu kan setidak ada komunikasi. Ketika saya sebagai penerima informasi ini saya paham, oke, benar. Nah, tapi kalau misalnya teman lain yang ngoreksi, nah beda lagi. Kalau misalnya dia nggak paham, ketika nanti saya suruh kalian, oke, kita koreksi bareng-bareng, maka saya lebih percaya sama korektornya daripada jawaban kalian. Jadi seperti itu. Nomor 5 ini juga benar, saya paham caranya. Cuma itu tadi, penulisannya nggak sesuai dengan langkah-langkah yang bisa dipahami oleh semua orang. Tapi enggak apa-apa. Novel aja tidak harus dipahami oleh semua orang ya. Pernah nggak kalian? Oke, nggak usah kita bahas. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini juga sama, nulisnya agak bingung tapi jawabannya benar. Tapi saya paham. Mungkin yang di sini nggak paham ya. Sebenarnya saya sudah berikan contohnya ketika kita diskusi di WA kemarin, sudah ada contohnya. Jadi saya lebih suka ketika saya sudah ngasih materi ini baru saya kasih tugasnya. Nomor 7 juga sudah benar. Nah, nomor 8 ini salah. Jadi ini sebenarnya lebih ke definisi. Jadi definisinya X-1 itu apa, definisinya X-2 itu seperti apa. Kemudian kalian gabungkan. Nah, di situ kan disoalkan untuk antara 1 sampai 2 kalau nggak salah ya. Jadi dia definisinya seperti apa hasilnya. Jika ya, jadi gini. Soal itu kan dia untuk
bagaimana sifat ini untuk 1x2. Nah, perhatikan jika dia x-1 ini, jika di domain ini dia nilainya x-1 atau negatifnya. Nah, begitu juga yang ini. Ketika di sini dia positifnya atau negatifnya. Nah, kemudian tinggal masukkan sini. Seperti itu. Kemudian tinggal disederhanakan. Yang nomor 9. Nomor 9 ini benar. Cuma itu tadi penulisannya, lagi-lagi penulisan yang kurang bisa dipahami. Untuk yang 10 ini juga sudah benar. Nah, sama. Jadi masalah di sini, problem kendala di sini adalah tentang penulisannya. Mungkin kalian bisa, entah kenapa kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Nah, coba jelaskan. Mungkin kalian melihat di video di YouTube. Nah, ketika kalian coba terangkan dengan bahasa kalian penulisan ini, mungkin bisa saya benarkan. Dan untuk kedepannya kalian tetap bisa menggunakan cara ini. Oke, lanjut. Ini teman kalian yang kedua. Sama ya, nomor 2 ini tidak ada caranya. Nah, ini. Jadi ketika kalian menggunakan cara yang tidak runtut, ini saya paham maksudnya sebenarnya apa. Tapi akhirnya kalian memberikan kesimpulan yang salah. Sebenarnya 2 langkah ini seperti yang milik kalian, teman kalian tadi, yang sudah benar jawabannya, cuma masih belum bisa dipahami oleh semua orang cara mengerjakannya, langkah-langkahnya. Nah, akhirnya ketika mungkin ini, nah ketika temannya, nah ini agak bingung, x sama dengan 1, x lebih besar sama dengan negatif 35, ujuk-ujuk jawabannya A, padahal tidak seperti ini jawabannya. Patut dicurigai sebenarnya ini, tapi ya nggak apa-apa. Memang kan tugas itu kalian bisa diskusi. Salah saya juga, kenapa saya memberikan soal yang memang untuk semua orang. Coba kalau misalnya saya suruh kayak tadi, buat soal yang berbeda atau seperti tugas-tugas sebelumnya, seperti itu. Ini yang nomor 6. Nah, dari gede konsistenan di sini ya. 6 atau 8. Nah, ini mungkin gak mau suudon tapi kok ya pengennya suudon, tapi ya sudahlah. Oke, nomor 7 ini benar. Nah, ini langkahnya runtut. Nah, di nomor berikutnya langkahnya nggak runtut, tapi di nomor ini langkahnya runtut. Jadi pertama seperti ini, ada jika ini nilainya seperti ini, jika ini nilainya ini, jika ini, maka yang di sini awal dulu, yang di sini min 1/4 ketemu 1/4. Ya, benar ya. Ini maaf, ini kesalahan saya, ternyata min seperempatnya caranya di sini. Nah, ini tadi saya pikir ujuk-ujuk. Jadi kok tiba-tiba ada x/4, ternyata di sini. Jadi benar. Ini nggak jadi salah.
saya batalkan. Terus yang ini juga sama ya kesalahannya tadi. Terus lanjut tuh. Nah ini ada ketidakkonsistenan ya. Nah di sini 3/2, di sini negatif 3,5. Ini seperti apa maksudnya? Terus di sini ada negatif 9/2, di sini ada 4/1/2. Nah, terus yang ini juga ini benar, cuma penulisan caranya yang kurang bisa dipahami. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.